Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestin dengan NPM 0321011343. Saya akan mereview tentang pengertian dan landasan pembelajaran tematik. Berikut pengertian pembelajaran tematik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Poer Wadarminta, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Yang kedua, menurut Hadi Subroto, pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, menurut Abdul Majid, pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif, menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Menurut Abdul Majid, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berangkat dari suatu tema tertentu sebagai pusat yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep-konsep baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Berikut pengertian pembelajaran tematik secara umum. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Berikut landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik terbagi menjadi 3. Yang pertama, filosofis, yang kedua, psikologis, yang ketiga, yuridis. Yang pertama, landasan filosofis pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk oleh manusia. Manusia mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang ketiga, aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, kekhasan, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologis pembelajaran tematik. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan serta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan yuridis pembelajaran tematik. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Berikut hakikat pembelajaran tematik. Yang pertama, ada pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan
konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Yang kedua, pembelajaran bersifat holistik. Yang ketiga, keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.